Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, yaitu tentang perubahan energi, pembelajaran ketiga. Sebelum kita masuk ke tema 6 subtema 2 ini ya, pembelajaran ketiga, adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, Ananda mampu menjawab soal berdasarkan teks bacaan. Kemudian yang kedua, melakukan gerak tari berdasarkan gerak kaki. Dan yang ketiga adalah menghitung lamanya waktu. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kita akan mulai pembelajaran ya. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih ya doanya. Teman-teman, jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya itu berasal dari tenaga air. Nah, bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu ya. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Kemudian turbin menggerakkan generator listrik. Nah, bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan, nah dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh begitu ya, terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, tentunya kalian akan mendapatkan informasi tentang manfaat waduk, yaitu sebagai pembangkit listrik. Nah, selain sebagai pembangkit listrik, ternyata waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya irigasi atau pengairan sawah ya. Kemudian perikanan, kemudian juga tempat wisata gitu ya. Artinya begitu besar manfaat dari waduk itu. Oleh karena itu dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi jika waduk itu kering. Tentunya kalau dia kering, sawah-sawah akan kekeringan. Kemudian persediaan energi listrik pun menjadi berkurang. Nah, sekarang coba kita pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Kalian telah membaca wacana di atas ya. Nah, tentunya dari teks bacaan ini kita akan menjawab soal pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, yang pertama adalah tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Mungkin dari teks bacaan tadi ya,
kita tentu bisa menjawab pertanyaan ini ya, yaitu kita diminta untuk menuliskan 2 hal tentang waduk Jatiluhur yang sudah kita ketahui. Nah, yaitu yang pertama, waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik dan waktu Jatiluhur digunakan sebagai waduk untuk pembangkit listrik tenaga air ya, PLTA. Kemudian waduk juga digunakan untuk keperluan irigasi, kemudian perikanan dan sebagai tempat pariwisata. Nah, yang kedua, pertanyaannya bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ayo, bisa nggak kalian ceritakan? Ya. Nah, energi gerak air akan memutar alat yang disebut yang namanya turbin ya. Jadi energi gerak air itu akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Kemudian dengan turbin inilah menggerakkan yang namanya generator listrik. Nah, bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik ya. Itu penjelasan singkat tenaga listrik yang dihasilkan oleh air di dalam waduk ya. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaannya bagaimana listrik dari pembangkit listrik tenaga air dapat sampai ke rumah-rumah? Kemudian yang keempat, apa yang akan terjadi jika air waduk kering? Dan yang kelima, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Nah, 3 pertanyaan ini mungkin bisa kalian selesaikan ya. Silakan selesaikan, ditulis di buku tulisnya ya, ataupun di buku cetaknya. Silakan kalian tulis bagaimana kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada teks bacaannya ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana Lani mendengarkan musik sambil menari ya. Ketika Lani mempraktekkan gerak lemah kaki pada tarian ini, di mana Lani telah diajarkan oleh ibu gurunya ya. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu O Inani Keke yang temponya sangat lambat ya. Nah, ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Nah, berikut ya, kita akan melihat gerakan pertama, yaitu yang pertama tangan bertolak di pinggang, artinya tangan diletakkan di pinggang, kemudian kaki kanannya dijulurkan ke depan menyilang ke kiri ya. Kalian bisa lihat di sini ya, pertama ya. Nah, tangannya di pinggang, kemudian kakinya menjulur dan disilangkan ke kiri. Nah, posisi ujung telapak kaki ini menghadap ke atas dan tumitnya menyentuh lantai. Nah, setelah itu lakukan bergantian ya, mengikuti gerak lagunya O Inani Keke. Nah, kemudian gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan ya, dibuka ke samping kanan, dan kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Badan juga dicondongkan ke kanan, kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut ya. Nah, badan dicondongkan ke kiri lalu kembali ke posisi semula. Nah, itu gerakan yang keduanya ya. Dan gerakan ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping ya. Jadi kaki kanannya digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk ya. Nah, ditekuk, badan pun ikut turun mengikuti gerakan Lani ini ya. Nah, saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu ganti arah gerakan ke kiri ya. Nah, begitu ditekuk ke kiri juga. Nah, saat melakukan gerakan tari ini tentunya dibutuhkan yang namanya energi ya. Nah, besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Ketika gerakan itu kuat berarti energi yang diperlukan banyak ya. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi kita. Jadi tergantung tempo musik yang lambat ya. Nah, itu gerakan yang dilakukan oleh Lani, ada 3 gerakan ya.
Nah, sekarang kita akan menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya pukul 5 ya. Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Jadi pukul 5 pagi dia bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Nah, kegiatan yang dilakukan Lani ini sampai pukul 5.30. 5.30. Nah, yang ditanyakan adalah lama kegiatan tersebut. Jadi untuk menentukan lamanya suatu kegiatan yaitu dengan cara kita kurangkan saja ya. Jadi pukul 5.30 kita tulis dulu kegiatan ini, karena kegiatan ini selesainya 5.30 kita tulis pukul 5.30. Nah, kita kurangkan dengan awal kegiatan yaitu pukul 5. Berarti kita kurangkan jadi sisanya 30. Nah, 30 ini menandakan adalah waktunya menit ya. Kalau 5 ini pukul 5 artinya jam 5 lewat 30 menit. Jadi lama kegiatan yang ditanyakan adalah cuman 30 menit ya. Nah, begitu cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Atau misalkan kita pergi sekolah ya. Pergi sekolah misalnya di dalam perjalanan pukul 06 ya. 06.00. Nah, ternyata nyampe sekolah kita pukul 06.30. Berarti kalau ditanya lamanya kegiatan, berarti lama kegiatan kita dari berangkat ke sekolah sampai tiba ke sekolah itu 30 menit ya. Kita kurangkan pukul 6.30 dikurangi pukul 6.00 hasilnya 30 menit ya. Atau contoh yang berikutnya ya. Misalnya ayah pergi bekerja pukul 7.30. Kemudian ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, pukul 18 sore ini artinya sama dengan jam 6 sore ya. Jam 6 sore. Lama ayah bekerja, yang ditanyakan lama ayah bekerja dari jam 7.30 pagi sampai jam 18. Nah, sekarang caranya adalah kita tulis dulu jam 18. Jam 18 ini kita rubah bentuknya ya. Jadi kita rubah bentuknya, kita ambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. Jadi sama dengan misalnya jam 18 ini sama dengan kita ubah menjadi satuan menit sama dengan jam 17.60 menit. Nah, jadi jam 18 ini atau jam 6 sore sama dengan bentuknya kita rubah ke satuan menit sama dengan 17.60 menit ya. Oke ya. Nah, tinggal kalau kita sudah jadikan satuan menit sehingga kita tinggal merubah saja. Jadi jam 17.60 atau jam 18 ya, kita kurangi dengan 7.30. Nah, kita kurangin 0 kurang 0, 0, 6 kurang 3, 3 ya, 7 kurang 7, 0, 1 dikurangi 0, 1. Nah, jadi lamanya ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan itu adalah selama 10 jam 30 menit. Nah, begitu cara kita menghitung lamanya ya, lamanya waktu itu yang diperlukan serta waktu yang diperlukan dalam perjalanan ya. Nah, caranya kita rubah dulu satuan menit ya. Misalnya jam 18 ini sama dengan jam 17.60 menit ya. Nah, sama dengan jam 18. Nah, begitu cara menghitung satuan waktunya. Baik, nah untuk lebih paham ya, nanti kita akan mengerjakan soal ya.
Nah, kita akan mencoba menyelesaikan soal yang ini. Ada soal ya, kita coba kerjakan bersama-sama. Waktunya jam 05.00 ya sampai dengan 05.30. Artinya kegiatannya di situ ada mandi pagi, berpakaian dan menyiapkan peralatan sekolah. Berarti kita tinggal hitung waktunya. Kalau ditanya lamanya waktu berarti kita kurangin saja. Kalau ini jam 5 berarti jam 5.30 berarti waktu yang digunakan dalam kegiatan mandi, berpakaian, menyiapkan peralatan sekolah itu 30 menit. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat sarapan. Nah, sarapan pukul 5.30 sampai mulainya 5.30 sampai 06.00. Berarti kita tinggal kurangi saja ya. Nah, pukul 6 dikurangi 5.30 jadi kita akan lihat hasilnya 30 menit. Artinya 5.30 ditambah 30 menit ya. Jam 5.30 menit tambah 30 menit hasilnya jam 6 ya. Nah, jadi lamanya 30 menit. Nah, sekarang perjalanan sekolah. Perjalanan sekolah jam 6:10 ya. Tibanya jam 6.30. Berarti kita akan menghitung lamanya perjalanan ke sekolah. Kita kurangin saja. 6.30 dikurang dengan 6.10 ya. Nah, jadi hasilnya 20 menit ya. Nah, itu lamanya kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian ini banyak ya soal-soalnya. Nanti silakan kalian kerjakan ya. Kerjakan yang punya buku cetaknya silakan dikerjakan di buku cetak. Yang milik pribadi ya, yang minjam di perpustakaan silakan kerjakan di buku tulisnya. Biar nanti kita lebih paham ya untuk mengerjakan lamanya kegiatan yang dilakukan. Oke, baik anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.